Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang kompas. Apa itu kompas, sejarahnya, dan bagaimana mekanismenya. Oke, pengertian dari kompas sendiri adalah kompas adalah sebuah alat bantu navigasi petunjuk arah mata angin dengan magnetis yang memanfaatkan medan magnet bumi. Itu adalah pengertian dari kompas. Nah, arah mata angin sendiri itu dibagi menjadi 4 secara besar dan 8 secara umum, yaitu meliputi timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Sejarah penemuan kompas sendiri sejak 2000 tahun lalu, tepatnya kurang lebih abad ke-1 Masehi, oleh ilmuwan Cina yang mengetahui bahwa menggosok batang besi dengan magnet alami akan membuat jarum penunjuk besi itu mengarah ke kutub daripada bumi. Nah, ini adalah bentuk kompas geomantik dari Tiongkok, Cina. Kemudian kita langsung ke jenis-jenis kompas. Jenis-jenis kompas yaitu kompas analog, yaitu kompas konvensional, yaitu kompas biasa yang seperti ini bentuknya. Nah, mekanisme kompas kalian saya jelaskan, di mana besi, istilahnya jarum besi itu kan terbuat dari besi. Sementara sesuatu yang terbuat dari logam itu hakikatnya akan selalu menunjuk ke arah kutub bumi karena dia punya pengaruh magnetis dengan kutub bumi, sehingga umumnya konstan benda logam seperti jarum pada kompas ini juga mengarah ke kutub bumi, sehingga hal inilah yang mendasari terbentuknya kompas dan bagaimana kompas itu bekerja. Jadi kompas itu jarumnya memanfaatkan medan magnet bumi secara alami, terutama di kompas analog. Kemudian kompas bidik atau prisma ini bedanya hanya memiliki bidikan, dan akurasi dari pembacaan itu akan lebih akurat atau lebih tinggi. Kemudian kompas silva sendiri seperti ini, biasanya berarti umumnya digunakan untuk perang karena memiliki satuan-satuan lain seperti dan fungsi-fungsi lain seperti penggaris dan bisa digunakan untuk mengarahkan ketika terjadi perang atau latihan tertentu navigasi di alam oleh kelompok militer. Ini kompas digital di smartphone dan kompas satelit itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sandi kotak dan sandi Morse sekaligus dari definisinya. Nah, kita berbicara tentang sandi. Sandi dalam pramuka itu banyak sekali, lebih dari 50 sandi ketika saya pernah membaca buku kitab kumpulan sandi-sandi, itu salah satu dari lebih dari 50 sandi itu adalah sandi Morse dan sandi kotak. Nah, sandi dalam pramuka sendiri selain digunakan untuk media pembelajaran, itu bisa digunakan sebagai media penyampaian informasi yang bisa jadi informasi tersebut sifatnya privat. Maka alternatifnya adalah bisa menggunakan sandi. Nah, sandi Morse dalam pramuka itu adalah sandi yang ditemukan oleh Samuel Finley Breese Morse dengan tujuan setiap manusia dapat berhubungan dengan menggunakan simbol seperti titik dan garis. Nah, sandi Morse ini sangat populer dulu ketika perang dunia. Jadi dulu ada alat komunikasi sebelum adanya perangkat elektronik seperti telepon dan HT atau handy-talkie itu menggunakan sandi Morse yang biasanya menggunakan telegraf kalau tidak salah ya. Menggunakan telegraf Morse, jadi hanya ada istilahnya suara, dan suara itu sebagai pembeda. Jadi kalau tadi ubah menjadi bentuk tulisan itu hanya ada dua unsur, yaitu titik dan garis. Sementara dalam suara nanti ada pendek dan panjangnya suara. Ketika itu pendek berarti melambangkan titik, jika itu suaranya agak panjang atau panjang melambangkan garis. Dan ini adalah kode Morse, dan kode Morse ini bisa disampaikan melalui suara, bisa menggunakan asap, bisa cahaya, bisa menggunakan bendera pun bisa gitu. Jadi inilah bentuk sandi Morse atau kode Morse. Nah, sandi kotak sendiri
Kita langsung ke sandi kota. Sandi kota itu adalah sandi hanya terdiri atas kota-kota, palang-palang, sudut, dan titik. Jadi ini adalah bentuknya kalau secara bentuk apa ya? Secara bentuk gabungannya atau kolektifnya nanti seperti. Nah, ini ada bentuk kolektif dari sandi kota. Nih, bentuk kolektifnya di kota bentuknya sudah tergabung jadi satu. Kalau tadi sudah terpisah-pisah. Nah, ini bentuk pisahannya gitu. Oke. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview dan memberikan penjelasan mengenai Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini didapatkan peraturan Panglima yang digunakan sebagai acuan kegiatan dan pelaksanaan baris berbaris di seluruh Indonesia, baik itu dari unsur militeristik, sipil, dan pelajar juga biasanya berpatokan pada ini. Dulu di lomba tingkat di pramuka patokannya adalah perpang ini. Jadi ini perpang sifatnya vital, dan kalau bagi anak yang anak paskibra dan anak pramuka mungkin sudah tidak asing dengan peraturan ini. Nah, peraturan ini ditetapkan oleh Panglima dan mencakup dari peraturan baris berbaris, kemudian apa itu baris berbaris, aba-aba, langkah, kemudian langkah biasa, langkah tegap, langkah devil, langkah perlahan, langkah. Dan ini peraturan ini mencakup semuanya, baik itu aba-aba, gerakan lokomotor yaitu gerakan yang memindahkan anggota tubuh, dan gerakan non lokomotor. Jadi peraturan ini sifatnya lengkap, bahkan terdiri atas 184 lembar. Nah, ini sangat panjang sekali, dan yang bagian-bagian atas itu berisi tentang peraturan tentang gerakan gerakan non lokomotor dan aba-aba. Nah, untuk sampai ke bawah lagi terus itu isinya adalah gerakan lokomotor. Nah, gerakan lokomotor, kemudian sampai bawah lagi kita review bawah lagi, dan isinya sama semuanya. Nah, sampai bawah terus ini mulai sifatnya militeristik karena menggunakan senjata. Sampai bawah lagi, nah sampai sebentar ujungnya nanti ada panjang sekali. Nah, ini ujungnya. Jadi disahkan pada 2018, sudah sekitar 7 tahun lalu, oleh Panglima TNI Pak Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto dan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Babinkum Pak Joko Purnomo. Nah, ini adalah lampurannya, susunannya bagaimana berhimpun. Kemudian ini bendera penjuru, kalau di militer itu ada di parade. Kemudian ini dari susunan peloton yang bisa digunakan di pramuka ini sangat sering sekali, dan ini susunan banjar itu ke belakang, bersaf itu ke samping. Nah, ini semuanya lengkap di sini, dan ini adalah gambaran dari bagaimana kita bagaimana kita menyusun diri ketika ada di parade atau di barisan bagaimana. Sekian reviewnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.